Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, ini pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah model yang saya download dari internet ya. Jadi sebuah ruko, tapi ruko yang tidak sederhana nih ya, tidak sederhana ya. Ada cantilever yang cukup panjang. Kita lihat di sini berapa sih cantilevernya, 2,19 meter, dan kemudian ya ada bentang yang di sini. Kalau kita ukur ya, kita akan ukur dengan menggunakan rim ya. Nah, di situ akan muncul L 8,16 meter. Jadi ini termasuk long span ya, termasuk panjang, dan dia langsung menempatkan restraint itu pada dasar ya, pada base ya dia, dan langsung ada T-beam atau slope yang menempel pada restraint tersebut, sehingga tidak ada sistem pedestal di struktur seperti ini ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba bahas ini permodelan struktur yang sudah ada ini ya, dan kita coba telaah ya, dan kita akan running ya. Kita akan cek bersama load pattern yang ditambahkan. Di sini ada beban mati, beban hidup, beban atap, beban dinding ya. Nah, di sini tidak terdapat beban gempa ya, ini tidak ada beban gempanya. Kemudian kita lihat load case nya ya, betul, di sini tidak ada beban gempa, jadi hanya beban gravity ya. Dan kita lihat load combination, dia hanya menggunakan satu kombinasi aja, kombinasi ultimate satu buah ya. Nah, ini tidak ideal ya. Jadi perencanaan yang saya temukan di modeling ini belum memenuhi kaidah yang seharusnya ya. Tentu ini masih harus dilakukan perbaikan ya, dan saya tidak tahu ini kapan desainnya ya. Tapi yang jelas ini sangat berbahaya sekali, karena belum diperhitungkan terhadap efek gempa dan lainnya. Oke, kalau kita lihat di sini karena bentangannya 8 meter, di sini menggunakan balok 30-80. Ini sudah 1/10 ya, 1/10 dari bentangnya. Ini ya, ukuran baloknya sudah bagus ya. Cuman di sini bisa kita lihat untuk cantilever yang sebesar 2 meter ya, dia mengambil tinggi baloknya 30 ya, karena kalau syarat dari balok cantilever itu adalah 1/10 dari cantilevernya, maka ini sudah memenuhi syarat ya. Ukuran balok di sini juga sudah memenuhi syarat. Dan kita akan lihat untuk kolomnya ya, di sini juga lebih besar daripada lebar balok, ini juga sudah memenuhi syarat. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, slope dan slope-nya ini dia sangat kecil sekali, 20-30 ya, 20-30 untuk 8 meter. Nah, ini kita bisa lihat 8,16 ya untuk slope ya. Kita lihat apakah ada beban. Nah, di sini ada beban pada slope tersebut sebesar 1 ton ya. Itu cukup besar ya, 1 ton. Oke, dan hanya sisi depan saja. Oke, ini
luar biasa ya. Jadi belum ada gempa tapi dan cantilever panjang dan juga ada long span. Kita akan running, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dan di sini ada coakan untuk tangga ini sepertinya. Kita akan lihat bagaimana hasil dari pemodelan yang saya peroleh ini. Nah, di sini kita lihat dari deformate shape-nya ya. Platnya sepertinya belum di auto meshing ya. Belum dibagi kecil-kecil. Ya, belum terlihat ya. Belum ada auto meshing. Kalau kita coba cek kontur momennya, display show cell, kita lihat kontur momennya pada plat. Oke, di sini sudah ada terlihat kontur momennya. Dan kita lihat bagaimana distribusi bebannya. Akan lihat frame force. Oke, di sini kita klik kanan. So max. Oke, dia di area tengah saja. Jadi karena balok ini tidak menerus. Oke, jadi sini kalau kita klik kanan di sini so max. Iya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kita cross check langsung dengan concrete design ya. Nah, seperti yang saya duga, untuk slope-nya tidak aman ya, 20-30 tidak aman. Kolomnya di sini masih hijau, balok-balok di sini masih oke. Ya, saya ganti satuannya Newton millimeter. Ini untuk area nah, ini yang lantai 2-nya, ini yang atap, dan ini yang dasar. Nah, ini slope-nya bisa kita lihat ya, terlalu kecil ya untuk beban 1 ton 20-30 ya. Di sini ada yang aman, dan ini menurut saya tidak masuk akal ya. Mengapa? Karena kita punya bentak 8 meter, di sini tidak dikasih beban, maka dia masuk seperti itu. Kan tetapi aktualisasinya tentu tidak demikian ya, karena di lantai dasar kalau bentang terbuka seperti itu biasa untuk area parkir untuk kendaraan ya, dan area parkir kendaraan itu bebannya lumayan ya, bisa 400 kilo per meter persegi ya, apalagi jika lebih dari itu, misalnya kendaraan yang lebih besar ya, seperti itu, sehingga pasti akan membebani slope ini ya, gitu. Jadi ini slope ini terlalu kecil ya, ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita mendesain slope itu tidak hanya menahan tarik atau mengikat kolom dan pondasi, tapi dia juga menerima beban di atasnya. Jadi kalau kita abaikan hal itu tentu akan membahayakan ya. Nah, seperti ini slope dengan ukuran seperti ini tidak bisa menerima penurunan yang terjadi pada pondasi, sehingga tidak bisa memperkaku dari sistem struktur yang ada ya. Oke. Baik, jadi di sini bisa kita lihat ada kegagalan pada balok. Ini baru kondisi untuk gaya gravity, belum lagi efek dari gaya gempa ya. Dan kita lihat tadi tidak ada di input di sini gaya gempa ya. Nah, ini sangat berbahaya ya, sangat membahayakan ya. Dan bagaimana sih penerapan dari sistem struktur pondasi yang seperti ini? Nah, ini kita akan telah lagi ya.
Oke, kan saya buka dulu SketchUp ya. Kita akan menelaah sistem struktur yang tepat untuk pemodelan seperti ini seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya kita menempatkan posisi restraint segaris dengan sleeve ya, maka dia akan menjadi konsep yang seperti ini. Nah, ini kalau saya gambarkan kolom 340 tadi ukurannya ya. Ini saya grouping ya supaya tidak tercampur. Nah, ini misalnya ukuran pondasi kita kasih 2 meter deh. Tebalnya saya kasih 250 dan saya grouping juga. Oke, di sini mungkin saya komponen aja ya supaya bisa diedit di kemudian. Dan saya akan geser supaya dia ada di tengah. Oke, nah sekarang kita akan menggambarkan sleeve-nya 200 300. Jadi 8 meter ya. Jadi panjang sekali kan. Jadi kita nah, jadi untuk konsep yang tepat di dalam permodelan yang sudah kita lihat tadi, itu pengaplikasiannya itu seperti ini ya. Nah, jadi posisi pondasi itu selevel dengan sleeve ya. Jadi seperti ini konsepnya ya, selevel. Kenapa? Karena restraintnya selevel dengan sleeve ya. Jadi aplikasinya lebih tepat adalah seperti ini. Ini saya geser yang sebelah sisi satunya. Ke atas 50. Oke. Dan kemudian sini saya pendekkan. Untuk sisi awal di sini hanya bentang 1888. Kita ukur ya. Dari as oke, dia agak tidak selevel ya. Saya akan tarik dulu supaya menjadi satu level.
Oke, kita akan hitung dimensinya 1851. Ya, geser sedikit. Nah, oke, jadi oke, sudah terlihat ya. Nah, ini posisi panjang T-beam sebelah kiri. Nah, ini kalau seperti ini posisi pondasi sebelah kanan dan sebelah kiri ya, maksudnya ini pasti akan sangat mepet ya, dan ukurannya berarti menjadi sangat dekat, sangat dekat. Tentu akhirnya tidak bisa laksanakan kalau terlalu dekat. Oke, kita gabungkan dulu. Nah, ini kalau kita temukan berarti ya tumpang tindih ya. Oh, di sini sangat dekat, bahkan T-beam yang sisi bawah bisa tidak terlihat ya. T-beam yang sisi kiri ini sangat dekat, bisa tidak perlu dipasang kalau seperti ini ya, karena dia sangat dekat sekali. Ya. Nah, tentu yang sebelah kiri tidak perlu sampai sebesar 2 meter ya, pasti lebih kecil lagi ya, karena kan bebannya lebih kecil ya. Nah, ini kita atur sedikit. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini sebaiknya dijadikan satu ya, fondasi tapaknya dijadikan satu sehingga memudahkan pelaksanaan, karena kalau celahnya sekecil ini tentu akan sangat menyulitkan sekali dalam proses pelaksanaannya ya. Nah, ini adalah pengaplikasian dari permodelan yang ada ya. Oke. Seberapa penting sih kita melakukan pengaplikasian yang sesuai di dalam permodelan kita ya. Ya, itu tentu sangat-sangat penting sekali ya, karena asumsi yang kita terapkan di dalam model itu menunjukkan akan memberikan hasil aktual, karena seperti ini momennya ini akan diterima oleh pondasi tapak dan juga sleeve ya. Kalau seperti ini momen yang terjadi dari sleeve itu diterima juga oleh pondasi tapak, dan sehingga pondasi tapak ini menerima double momen ya. Jadi momen dari sleeve, momen dari si kolom, sehingga desain dari pondasi tapak ini pasti akan membutuhkan ukuran yang besar, karena dia menerima momen yang besar ya. Nah, oke, kita akan lihat reaksi pondasinya. Saya akan ganti tone meter, show table. Nah, di sini kombinasinya cuma satu ya yang ada ya. Ini cuman kombinasi satu yang ada di sini ya. Oke, kita akan file export to Excel, display show table.
file export to Excel. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini sudah muncul prosesnya. Dan sekarang kita akan tinjau untuk sisi depan. Kita lihat dari restraint ini posisinya di mana. Join label. Nah, kita lihat di sini titik 14, titik 22 dan titik 15. Oke, kita akan sortir. Titik 15, titik 22 dan titik 14. Oke. 14, 15 dan titik 22. Oke, ini dia. Dan kombinasi yang kita pakai langsung aja ke kombinasi yang cuma satu ini. Nah, saya ambil yang dekon 1 dan dekon 2. Ini default bawaan dari program. Oke, kita akan lihat nih sekarang dampaknya seperti apa sih gitu. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat F3, jadi reaksin arah vertikal itu pada titik 14 sebesar 45 ton. Dan titik di 22 itu sebesar 58 ton. Titik 22 yang tengah nih di sini ya. Dan titik 14, titik 15 dia hanya mencapai 15 ton ya. Oke, jadi titik 15 itu yang sisi kiri. Nah, ini ya, sisi kiri ini hanya 15 ton, kecil, jadi sesuai dengan pembagian distribusi beban ya. Nah, sementara yang titik 14 45,25 ton, sementara yang titik 22 58,2572 ton. Dan kita lihat di sini nilai M1, M2 ya, ini sangat besar ya. Momen-momen ini ya sangat besar pengaruhnya pada desain fondasi. Oke, jadi saya akan kita akan ke desain fondasi. Kita akan lihat seberapa besar efek pengaruh dari desain ini ya, desain hitungan tadi ya. Kita ambil di sini 45,251. Momennya, nah ini karena di perhitungan Excel yang kami kembangkan ini baru untuk satu arah momen saja, sementara ini terjadi dua arah, maka saya ambil yang paling besar, saya ambil yang 4,6. Dan daya dukung tanah, misalnya kita ambil di sini ya, karena ukuran fondasi tadi kita desain adalah 2 meter kali 2 meter, berarti kita anggap daya dukungnya mencapai 5 kg per cm persegi atau setara dengan 50 ton per meter persegi ya. Kita akan lihat sekarang. Oke, dengan tutulangan 420, lebar fondasi yang kita rencanakan 2 meter aja, ukuran kolomnya 340 dan 340, tebal fondasi 0,25, selimut beton 0,05, tertanam ya, ini tidak tertanam berarti 0 ya. Oke, kita akan lihat gaya aksial yang dari atas tadi, nilai E nya ya dengan 2 kali 2. Oke, nah tekanan tanahnya seperti ini ya, ini adalah tekanan tanahnya. Nah, oke, dan ini adalah desain tulangannya. Kita bisa lihat ketebalannya sudah oke dengan 250 ya. Nah, kalau misalnya ini untuk tekanan tanah sebesar 5 kg per cm persegi. Nah, kalau lebih kecil tentu itu akan
memberikan efek yang harus membuat kita memperbesar ukuran pondasi. Nah, di sini kita lihat Q2 itu tekanan tanah di ujung kanan yaitu sebesar 15,7 ton per meter persegi, sementara kapasitas 50 ton per meter persegi. Ini jadi masih memenuhi ya, dimensi oke, jadi kita bisa kecilkan lagi seperti itu. Nah, oke, ini case yang kita lihat, akan tetapi di sini kita harus perbesar ukuran dari slope-nya ya. Nah, sekarang kalau kondisi kita ubah, ini saya hilangkan dulu slope-nya, jadi kita anggap model terpisah gitu ya. Kita akan lihat bagaimana reaction dari pondasinya. Oke, kita akan running. Oke, kita lihat di sini kontur momen pada platnya tidak ada perbedaan, tapi kita langsung lihat ke pondasi ya. Kita tinjau pondasinya, joint reaction. Oke, langsung ton meter satunya, export to Excel. Baik, nah ini yang tanpa slope ya, tanpa slope. Kita akan lihat efeknya seperti apa. Titiknya titik yang sama, 14, 15 dan 22. Kita pilih kombinasi 1 dekon 1 dekon 2. Nah, kita lihat di sini ya, jadi bebannya berbeda dari yang sebelumnya. Jadi dari yang sebelumnya kita lihat di sini. Oke, saya akan pindah ya supaya apple to apple. Nah, kita akan ya, nah di sini. Oke, nah sekarang kita bisa bandingkan. Nah, di sini pada F3-nya yang sebelumnya 45,25 ton, yang tidak ada slope 37,4879 ton. Momennya juga berkurang. Yang sebelumnya ada sebelumnya 3,79 dan 4,59, yang dihilangkan slope-nya 2,659 dan 3,022. Nah, jadi dari perbandingan ini kita ketahui bahwa slope itu akan mentransfer momen pada restraint ya. Nah, kalau kita modelkan digabung seperti tadi, maka gaya terakhir itu akan terbebani pada pondasi tapak atau pondasi yang kita desain ya. Nah, itu akan memberikan efek yang lebih besar pada desain pondasinya ya. Nah, bersyukur di sini kita menggunakan daya dukung yang cukup tinggi, 5 kg per cm persegi. Itu tanah yang keras ya, jadi tidak untuk semua tanah ya, dan ini di lokasi Indonesia tidak semua tempat bisa menggunakan daya dukung sebesar ini ya. Seperti di beberapa di video kami yang lain, di daerah yang terdapat data tanah sondirnya itu hanya sampai daya dukungnya hanya mencapai 1,2 ya, dan 12 ton. Tentu ini kalau kita lihat ke sini perlu melakukan perbesaran lebar fondasi ya. Nah, di sini masih bagus, yaitu sama-sama tekan, tetapi daya dukung yang dibutuhkan sangat besar. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini yang terjadi? Tentu sebaiknya kita pisahkan
ya antara seluf dan pondasi itu dipisahkan sehingga tidak menambah beban ke pondasi ya. Oke, mungkin ini ulasan awal dari permodelan yang saya temukan di internet ya. Dan dari permodelan ini masih banyak yang harus diperbaiki ya, terutama kita harus menambahkan beban gempa ya, karena bangunan dengan long span seperti ini dengan cantilever ya, ini harus diperhitungkan terhadap gaya gempa, apalagi jika di lokasi yang di keramaian ya, dan tentu akan membahayakan sekali jika tidak diperhitungkan terhadap gaya gempanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi ya. Salam struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.